Terima kasih, selamat malam dimanapun Anda berada. Mario Teguh Golden Ways kembali menemani Anda di hari ini. Saya Hilbram Dunar, tentunya kita bersama-sama mudah-mudahan dalam kebaikan dan kebahagiaan yang Anda rasakan sekarang. Topik kita malam hari ini cukup unik, berbicara mengenai cinta dan kisah-kisahnya, tapi kisah lalunya. Kita bicara mengenai mantan, tepatnya mantanku penyiksaku. Seperti apa maksudnya, kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, sahabat-sahabat saya, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, mantanku menyiksaku. Kalau tidak ada mantan, tidak tersiksa ya. Waktu pacaran menderita karena pacar, setelah putus kebahagiaan mantan menyiksa kita. Itu maksudnya apa? Waktu bersama-sama tersiksa, setelah terpisah memperhatikan untuk tersiksa. Oke? Kita ini tidak bisa jauh dari sikap kita sebagai bayi. Bayi itu kalau mainannya, mantannya dibuang, diambil bayi lain, marah. Kita sama. Sudah putus tapi tidak ikhlas melihat sahabat kita mengambil mantan kita. Ya, seperti ada hak guna bangunan begitu untuk para mantan. So, yuk kita pelajari konsepnya, mengapa kita sendiri yang menciptakan mantan yang menyiksa. Lalu mengapa kita menyiksa diri dengan konsep yang salah? Lalu bagaimana kita move on, move up untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Itu. Ya Kak Mario, kalau bicara mengenai mantan, biasanya yang jadi terutama mantanku penyiksaku, mantan yang menyiksa, biasanya sumber masalahnya adalah ketidakbisaan move on ini, Pak. Yeah. Ketika masih pacaran tersiksa, setelah jadi mantan tersiksa juga karena bingung. Terutama kalau mantannya bahagia. Iya, apalagi yang sudah ingin ke penghulu seperti itu Pak Mario. Jadi tujuannya cinta ini sebenarnya apa, Pak? Tidak ada tujuan dari cinta kecuali membahagiakanmu. Jadi kalau orang patuh dalam jalan cinta, mudah baginya berbahagia. Tapi karena kita sering meronta, memaksa, sehingga kita terluka, rasanya seperti dilukai oleh cinta. Tapi bukan, cinta tidak pernah salah. Yuk lihat ini ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kita masih kesepian. Lihat itu. Jadi sebetulnya yang menyiksa itu mantan atau kita sendiri? Kita tidak bisa melihat orang lain bahagia, terutama mantan. Kita itu begitu putus itu seperti orang jahat, mendoakan supaya dia gagal kan? Coba bayangkan, kalau mantan kita menikah dengan, kalau laki-laki nih, menikah dengan laki-laki lain yang tidak setampan kita. Perasaan kita apa? Coba. Kalah toh. Terus lalu bilang, lu, you nggak lihat saya lebih tampan. Gitu kan? Tetapi, sang wanita bisa bilang, tapi yang ini lebih lucu. Ya toh, ibu lebih banyak uangnya. Itu, nah sih. Atau wanita, gitu. Ada wanita yang bangga sekali gitu. Ah, kalau cuman dapat cowok kayak begitu, gitu, orang wanita dianggapnya jelek, kelasnya rendah, lalu cepat menikah. Yang cantik belum. Lalu bilang apa? Ya kan dapatnya yang segitu kelasnya. Lalu yang gadis dusun sederhana yang dapat suami juga sederhana bisa tanya, kalau kelasmu tinggi, kenapa laki-laki pada kelas yang tinggi nggak mau sama kamu? Ayo, apa nggak melet kalau ditanya begitu? So, kelihatan dari sini ternyata masalah utama dalam menghadapi mantan itu masalah internal. Mantannya bisa nggak tahu apa-apa, tapi kita memantau. Gitu, melihat Facebooknya, Twitternya, timelinenya di stalking, gitu, di stalk. Wah, dilihat, ini aku maksudnya, ini aku maksudnya.
Gitu. Pacarannya GR, setelah putus lebih GR lagi. Problemnya kita, bukan mantan. Itu Mas Ibram. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Ya, baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda, tapi kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Bicara mengenai mantanku penyiksaku, sahabat super yang hadir di studio ini mukanya sudah ingin bertanya semua. Ya, sabar ya, nanti giliran Anda ada, karena saya juga punya banyak pertanyaan. Terutama untuk bicara mengenai move on tadi Pak Mario, salah satu cara terbaik untuk bisa move on, selain move up adalah melupakannya Pak. Nah, cara melupakan mantan yang menyiksa ini bagaimana? Pembukaannya dulu ya, awal dari sebelum kita bicara mengenai melupakan mantan. Tapi harus ada perpisahan dulu toh. Harus ada perpisahan sebelum sesuatu disebut mantan. Oke, nah karena pacaran itu belum tentu langsung menikah, logisnya sebagian besar pacar adalah calon mantan. Lihat toh. Jadi setiap kali Anda halo gitu, dalam batin bilang gini, berapa cepat sebelum dia jadi mantan, gitu kan? Nggak mungkin bisa, ini bisa seminggu, bisa 3 minggu, mantan, gitu kan? Nah, kenapa orang-orang yang memang calon mantan itu kok bisa mempersulit kehidupan kita? Perpisahan itu menyedihkan karena harus ada sesuatu yang mati di dalam diri kita sebelum yang lebih baik tumbuh dan menguat. Harus ada yang mati dulu. Nah, kita tidak ikhlas mengizinkan sesuatu yang lama mati. Yuk kita lihat ini, pointernya di memesnya. Cara terbaik untuk melupakan mantan adalah mensyukuri yang sekarang. Orang yang mensyukuri yang sekarang ada dalam kehidupan sekarang. Orang-orang sukses selalu hidupnya here and now. Di sini dan sekarang. Orang tanya gini, Pak Mario, seandainya Pak Mario dulu tidak bekerja di bank internasional, apakah bisa menjadi sekarang? Jawabannya, ya karena itu seandainya saya pikirkan nanti kalau terjadi. Itu selalu jawaban saya. Kalau seandainya dulu Pak Mario tidak sekolah di Amerika, apakah jadi seperti sekarang? Ya, kalau itu terjadi, kan itu seandainya toh, nanti saja kita pikirkan. Banyak orang hidup dalam pengandaian. Aduh seandainya, aduh seandainya, aduh seandainya gitu. Ayo, berapa lama? Berapa banyak di sini? Yang malam-malamnya isinya adalah seandainya. Seandainya, seandainya. Coba itu. Ya sudah, here and now. Itu kan, here diranjang. Now I'm sleeping. Gitu. Ya sudah. Lebih baik tidak tidur serius daripada setengah tidur nggak serius. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, syukuri yang sekarang. Ibunda, siapa yang ibunda masih ada? Syukuri karena Anda pasti akan kehilangan ibunda seperti saya kehilangan ibunda. Cara mensyukurinya, ketemu ibu-ibu mana? Sini-sini cium ibunda. Ingatkan, bunda, cinta itu bukan hanya uang. Ya, karena bundanya matre. Duh. Tapi syukuri, nah ayahanda sama, ayah tidak selalu ada bersama kita, ada disiapkan tempat di surga baginya. So sekarang syukuri pendidikan, mumpung orang tua bisa membiayai. Syukuri kesehatan. Syukuri orang yang bilang merokok mati, nggak merokok mati, merokok aja. Hei nanti dulu, matinya bisa nggak loh, tapi sakit nggak mati-mati itu bisa. Iya dong. Tuhan bilang loh, ditantang ya. Merokok mati, nggak merokok mati. Ya wis ngerokok aja. Terus perintahnya kepada malaikat, jangan dimatikan, tapi sakitkan. Syukuri yang sekarang. Tuh. Super sekali Pak Mario, terima kasih jawabannya. Syukuri yang sekarang. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kali ini dari sahabat super yang sudah hadir di studio. Silakan angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Bapak. Perkenalkan Pak, nama saya Raihan. Yes Bapak. Saya dari Pamulang, Tangerang Pak. Oh yes. Ya. Gini Pak, beberapa segmen yang lalu Bapak pernah berkata, kita boleh berkhayal setinggi-tingginya. Betul. Iya Pak. Gini,
Jadi kan waktu itu kan saya punya orang nih Pak yang saya sukai. Punya apa? Punya orang yang disukai. Oh, punya Wanita, Pak. orang. Oke. Ada Seseorang orang yang ya, bisa dimiliki ya? Oke. Seorang wanita Pak. Seorang wanita. Ya. Nah, tapi dia nggak diterima, saya nggak diterima-terima Pak sama dia. Nah, akhirnya saya pakai deh tuh Pak, kata-kata Bapak. Kamu berkhayal setinggi-tingginya. Ya udah saya khayalin aja terus Pak. Terus dia bagaimana reaksinya? Ya dia nggak nerima juga. Kita berikan tepuk tangan. Iya Pak. Terus pertanyaannya apa? Nah, gini Pak. Jadi saya lanjutin ngehayal dia, apa berhenti Pak? Gimana? Jadi gimana Pak? Gini, kalau berkhayal itu membuat Anda bahagia, oke? Berarti nggak kawin-kawin dong Pak? Kalau menghayalkan dia membuat Anda bersemangat, teruskan. Betul? Nanti, Pak, ada masa peka. Ya, masa peka tidak sama pada setiap orang. Ada masa peka tentang uang pada umur sekian. Ada masa peka tentang matematika pada umur sekian. Kalau orang tua yang mengerti, tidak memaksakan anaknya sampai mengerti pas di masa pekanya. Bapak belum mengerti wanita itu suka atau tidak. Bapak belum peka untuk itu. Maka berkhayallah. Berarti lanjutkan nih Pak? Iya, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya, nanti waktu Bapak sudah sukses karena berkhayal ingin mempersunting dia, Bapak sukses, masa pekanya datang. Baru bilang, kenapa aku dulu menghayalkan dia? Padahal yang dekat-dekat di sini ada. Iya toh? Lalu Anda ingat segmen yang lain, di mana saya mengatakan, bermimpilah setinggi mungkin, tapi pastikan tindakanmu sedekat mungkin dengan tanah. Itu loh Pak. Ya tidak berarti Anda tiarap ke tanah. Nanti dia push up gitu. Iki susah Regina. Gitu ya Pak ya. Jadi berkhayallah setinggi mungkin, jadilah orang yang hebat. Mudah-mudahan pada saat itu Anda diberi hidayah. Lalu bilang, oh my God, berarti selama ini Tuhan membuat aku berkhayal tentang dia supaya aku melampaui semua hambatan tanpa halangan dari diriku. Itu. Terima kasih Pak Raihan untuk pertanyaannya. Baik, kita break dulu sebentar. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan kepada Pak Mario. Jadi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Berapa banyak anak muda? Di tahun 2014 pada awal tahun biasanya semua orang bikin resolusi-resolusi kira-kira setahun ini akan seperti apa. Nah untuk Anda yang resolusinya ingin lebih bahagia lepas dari mantan, bagaimana Pak caranya untuk bisa melupakan mantan secepat itu? Ini memes yang baik untuk resolusi. Siapa yang sudah membuat resolusi tahun 2014? Ya, good. Belum pun angkat tangan ya. Harus ada niat. Resolusi itu adalah niatan. Oke. Kita lagi sibuk menyusun resolusi 2014. Mantan sibuk mempersiapkan resepsi 2014. Tersiksa lagi. Tersiksa lagi. Iya, kita baru pada tahap resolusi, dia sudah mau resepsi. Dan kita diundang lagi. Lengkaplah penderitaan ini. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, kalau mau tertawa, itu tidak usah nonton komedi. Kehidupan kita ini lucu. Ayo, berapa banyak orang ingin kaya, tapi tidak bersedia melakukan yang membuatnya kaya? Ingin berilmu, tapi susah sekali untuk membuat dia belajar. Berapa banyak anak muda yang kesehatan jantungnya terganggu begitu mendengar kata skripsi? Itu langsung kenceng-kenceng aja. Ayo. So, ini lihat.
Bagaimana kita santai? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bukan hanya Tuhan yang tahu Anda akan jadi orang hebat di masa depan. Setan juga tahu. Betul. Dan apa yang dilakukan setan kalau dia tahu ada anak muda akan jadi orang hebat? Diganggunya. Ditiupkannya rasa was-was, pesimis, malas, tuh menyalahkan dunia, menyalahkan motivator, padahal motivator itu penerus para wali. Ya, nah berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, semakin Anda banyak masalah, semakin Anda harus bersyukur. Masalah adalah tanda bahwa Anda bukan orang biasa. Itu. Masalah adalah tanda bahwa Anda bukan orang biasa. Super sekali. Ya, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari sahabat Super yang ingin bertanya berikutnya. Siapa? Angkat tangan Anda. Ibu? Ya, silakan. Salam Super, Om Mario. Salam super, Ibu. Udah, dia melihat saya muda sekali. Oke, silakan Ibu. Nama saya Diana dari Kebun Jeruk. Yes, Ibu. Begini, berbicara tentang mantan, sebenarnya alhamdulillah ya sekarang saya sudah bersuami. Dalam situasi ini saya merasa sangat merasa bersalah gitu. Ingin sekali minta maaf, tapi saya nggak punya keberanian. Bagaimana cara saya mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada mantan saya itu gitu? Sebentar, Terima Ibu. kasih. Apakah Ibu merasa bersalah? Iya, merasa bersalah sih. Very good, merasa bersalah. Jadi Ibu akan melihat segala sesuatu yang mendukung pendapat Ibu. Anjuran saya, berpendapat baiklah tentang diri Ibu. Tidak harus Ibu merasa bersalah, tetapi meminta maaf kepada siapapun itu baik. Karena ada yang mungkin tidak kita ketahui, kita lakukan salah menurut orang lain. Tetapi Ibu tidak boleh menggunakan sebagian dari waktu dan tenaga Ibu untuk merasa bersalah dan hal-hal yang lain. Padahal suami Ibu menginginkan keutuhan kebahagiaan Ibu. Sebenarnya sih begini ya, saya juga sangat menghargai suami saya. Nanti dulu, sebenarnya berarti yang tadi itu nggak benar. Saya sangat menghargai suami saya gitu. Saya sangat menghargai suami saya sehingga kalau minta maaf kan harus secara langsung. Nah, saya harus izin dulu ke suami saya untuk minta maaf. Tapi di sisi lain saya ya kalau seandainya belum dapat izin gitu ya saya juga nggak bakalan ya udah melupakan aja gitu. Ya udah. Ya Ibu, kenapa demikian penting bagi Ibu minta maaf ke dia sampai Ibu merusak pengabdian Ibu sebagai istri kepada suami? Itu kan kurang berarti. Setiap kali ketemu suami bilang, minta izin nggak ya, minta izin nggak ya, gitu kan? Sudah mulai dari sekarang, lupakan. Kalau tidak bisa minta maaf ke orang, karena banyak masalah, Anda bisa minta maaf melalui Tuhan. Tuhanku tak mampu aku minta maaf ke dia karena orangnya mungkin nggak ada, hilang, atau lain-lainnya. Mohonlah aku dimaafkan di hati dia. Udah, itu saja. Ini dua-duanya nonton kan, suami sama mantan nonton. Ya sudah. ya udah, makasih Pak Mario. Nah, terima kasih. Iya sama. Ya. Kalau mendengar dari dua pertanyaan kepada Pak Mario mengenai topik kita malam hari ini, saya rasa banyak yang ingin curhat secara langsung ya. Kalau gitu saya kasih kesempatan saja ya Pak Mario ya. Yes. Di antara Anda yang ingin curhat mengenai mantan Anda yang masih menyiksa, siapa? Ya, cepat sekali mengangkat tangan. Ibu bisa dan Bapak ya, bisa saya mohon untuk naik ke atas panggung. Kita akan curhat sebentar lagi. Apakah sama dengan cerita dari sahabat Pak Agung, nama Ibu? Pak Agung. Ibu Fida. Ida, Dan silakan. Ibu Ida. Iya, silakan. Pak Agung dan Ibu Ida akan menceritakan permasalahannya, curhat kepada Pak Mario, dan mungkin juga sama atau mewakili perasaan Anda.
sebentar lagi. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW. Saya Hilbram Dunar, mantanku penyiksaku. Topik kita di malam hari ini dan dua orang di belakang saya sudah siap curhat kepada Pak Mario dan juga tentunya Anda bisa langsung menyaksikan seperti apa. Ada Pak Agung dan juga Ibu Ida ya. Apakah mantannya begitu menyiksanya? Silakan. Pak Agung, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, perkenalkan nama saya Agung. Saya ingin curhat sedikit nih pada hari ini ya. Jadi kebetulan saya hampir move on nih Pak. Hampir move on. Udah 80% move on tapi 20%-nya belum. Oke. Soalnya udah mulai agak baikan tapi kalau masih dengar namanya atau masih sesekali ngelihat fotonya masih agak-agak terganggu gitu loh Pak. Gitu. Tapi bedanya kalau awal-awal terganggunya mungkin masih kangen dan masih ada rasa sayang gitu. Tapi sekarang kalau ngelihat foto yang ada tuh kayaknya rasa benci gitu Pak. Oh ya? Ya, makanya agak mengganggu gitu. Daripada saya benci, mendingan saya tutup segala yang berhubungan dengan dia gitu. Ceritanya sebenarnya adalah saya di sini lebih banyak, saya merasa bahwa saya sudah banyak melakukan pengorbanan gitu. Dan kebetulan mungkin saya dari pengorbanan saya mungkin 80%, tapi dia hanya memberikan balasan sepertinya hanya 10% aja gitu, jadi banyakkan saya kebetulan Pak. Jadi 80% dibayar dengan 10%. Iya, nah permasalahannya adalah ini saya rugi, masih putus. Ya? Rugi nih. Rugi Pak. Iya. Rugi sekali. Jadi saya kebetulan akhirnya memutuskan untuk saya tidak mau lagi berhubungan karena memang sepertinya banyakkan saya yang makan hati gitu. Makan hatinya artinya adalah saya lebih banyak berkorban, baik itu perasaan, waktu, dan juga tenaga bahkan materi. Tapi sepertinya tidak ada feedback gitu Pak. Tidak ada feedback yang dikembalikan kepada saya gitu. Sehingga saya memutuskan bahwa ini sepertinya hubungan gak sehat. Betul. Walaupun saya sudah berjalan hampir 1,5 tahun dengan yang mantan saya itu. Dan setelah putus, kebetulan 3 bulan kemudian saya dengar katanya dia planningnya mau nikah gitu. Oh, nah, jadi gitu. saya kayaknya cinta kelapa nih Pak. Iya. Saya cinta dia nggak apa-apa gitu. Apa namanya tadi? Cinta kelapa Pak. Cinta kelapa. Cinta kelapa. Saya cinta dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Iya. Jadi fruit liver ini buah hati. Makan hati, buah hati. Iya, jadi buah hati Anda ini makan hati. Oke, yang makan hati saya Pak. Iya. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa Anda hanya mencintai dia 80%? Kalau dia hanya 10% mungkin memang dia tidak mampu mencintai. Tapi mengapa Anda 80%? Mungkin yang 20%-nya mungkin saya masih berpikir bahwa ya saya belum dapat balasan nih Pak dari dia. Jadi 20-nya nanti deh gitu. DP gitu jadinya. Iya. DP. Iya. Jadi 20%-nya untuk musim diskon nanti ya. Oke, sekarang begini. Pengorbanan, Anda merasa berkorban ya? Banyak Pak. Oke. Iya. Kebiasaan buruk yang Anda tinggalkan untuk kekasih Anda, apakah itu pengorbanan? Tidak. Anda punya kebiasaan buruk, lalu Anda tinggalkan untuk kekasih Anda, apakah itu pengorbanan? Tidak. Tidak. Karena tanpa kekasih pun kebiasaan buruk harus ditinggal. Kewajiban, bukan pengorbanan. Berarti Anda tadi sebetulnya nggak berkorban, Pak. Memang Anda mau mencintainya, hanya dia tidak mencintai Anda. Nah, kira-kira mengapa dia tidak mampu memberikan Anda 100%, tapi hanya 10%? Kan Anda tampan. Iya. Ya. Ya, tampan, tinggi. So, apa kurang Anda kira-kira? Karena saya salah pilih Pak. Salah pilih? Iya. Very good. Very good. Itu jawaban bagus sekali ya, salah pilih. Jadi apa harusnya sikap orang yang menyadari dia salah pilih? Harusnya apa? Tinggalin Pak. Tinggalin? Iya. Istilahnya tinggal, istilah keren anak muda apa namanya? Move on. Move on. Move on ya. Good. Nah terus kenapa yang 20, tadi move onnya berapa persen? 80%. 80%. 20% untuk apa?
Masih belum terlalu hilang sih Pak gitu. Jadi saya masih ada rasa sedikit dendam-dendam yang masih sedikit. Super gitu. sekali. Sekarang saya tanya, ada kekasih baru? Belum. Nah, itu dia. Alasannya adalah karena tidak ada kekasih baru. Betul. Begitu ada kekasih baru, obat dari patah hati adalah JCL. JCL itu istilah ini keren sekali ini di New York sedang jatuh cinta lagi. Berarti dia tidak punya kekasih baru. Itu sebabnya perhatiannya masih ada pada orang lama. Iya. Jadi kalau gitu apa yang Anda akan lakukan? Cari yang baru Pak. Cari kok menunjuk ke situ? Cari yang baru maksudnya. Maksudnya cari yang baru ke sana Pak. Cari yang baru Pak. Dia belum tentu mau, ya. Oke, naso. Jadi kalau gitu Cari yang baru. super sekali. Jangan ada sisa-sisa dari masa lalu Anda terlihat. Karena wanita itu pecemburu. Kalau masih melihat sisa-sisa dari yang lama-lama. Jadi istilahnya nanti di memesnya Anda lihat. Kenapa sih kok ada orang putus tetapi tidak menghilangkan foto-foto dari mantannya? Karena belum ada gantinya. Nah, dia tidak bisa ada gantinya karena masih ada foto-fotonya. Itu loh salahnya. Jadi di ruangan ini dan dimanapun Anda berada yang sekarang masih menyimpan foto mantan, delete. Betul, delete. Kalau foto Anda pas bagus sama dia, di crop. Iya toh? Kalau sulit-sulit kasih wajah kucing sebelahnya. Good. Ada dulu Ibu sekarang. Ibu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam super Bapak Mario. Yes. Saya pacaran mulai tahun 2005 sampai 2011 selama 6 tahun. 2005 sampai 2011. Ya. Ini pacaran. Ya. Oke, good. Di tengah-tengah itu sempat putus di tahun 2007. 2007 Ya. putus. Sebentar karena dia kuliah di luar kota, di kota Malang, Jawa Timur. Waktu itu saya di Probolinggo, Jawa Timur. Putus karena dia dekat dengan wanita lain. Kita lost contact, akhirnya kembali lagi. Setelah saya lulus kuliah, akhirnya dia datang ke rumah saya dengan orang tuanya. Oh ya? Apa niatnya? Untuk menikah, niatnya di Desember 2012 kita akan menikah. Waktu itu lokasi saya di Probolinggo, Jawa Timur, dia di Karawang, Jawa Barat. Di tengah perjalanan dia dekat dengan wanita lain teman kerjanya. Ini yang kedua kali? Iya. Lagi? Iya. Lagi? Iya. Oke. Terus? Oh ini menarik ceritanya ya. Terus? Yang namanya sudah dijanjiin untuk menikah, saya pun udah berharap banyak, begitupun dengan keluarga saya. Karena saya tahu dia dekat dengan wanita lain, ada rasa kecewa dan lain sebagainya. Super. Akhirnya secara sepihak saya putuskan dia. Dia marah sama saya. Kenapa putuskan saya? Loh, kamu kan udah punya dekat dengan wanita lain. Saya suruh jauh dengan wanita itu, dia nggak pernah mau. Oke. Itu berlanjut sampai tahun 2013. Tahun lalu? Iya. Oke. Bantu saya mengerti. Jadi ini berlangsung sampai 2013. 2011 putus sampai 2013 kita tetap kontak, cuma statusnya putus. Iya. Tapi dia masih Status mendekati? putus tapi connected. Iya. Kalau dia Ya, ini berarti signalnya bagus. kalau dia pulang ke Jawa Timur, dia pasti menemui saya dan seperti itu. Kita masih kontak-kontak. Saya pun masih belum bisa melupakannya sampai mulai tahun 2011 sampai 2013 saya jadi insomnia, susah tidur karena teringat terus sama dia.
Akhirnya di akhir tahun 2013 ini sampai awal 2014 ini saya blok semua akun dia, semua medsos, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya saya blok. Udah saya mencoba melupakannya, saya mencoba membuka diri untuk orang lain. Melepas diri ke pasar bebas. Iya, melepas diri ke pasar bebas. Terus? Dia pun bilang kepada saya waktu itu, kalau kamu datang ke Jakarta, saya akan nikahi kamu segera. Oke. Akhirnya di awal 2013 saya datang ke Jakarta, saya kerja di Jakarta, ternyata dia dikirim ke Jepang oleh perusahaannya. Ya. Oke. Terus? 2013 awal sampai 2014 akhir, saya coba hubungi dia terus, tapi dia selalu ngusir saya, ngapain kamu hubungi saya ini, pokoknya dia nolak saya terus pokoknya intinya. Setelah saya mencoba membuka diri, dia datang sekarang, bulan ini dia datang. Oh ya? Dia kontak saya, nelpon saya dari nomor Jepang, dia SMS ke saya, bilang mau nikahi saya di Mei 2014. Oke, kita break dulu. Ya, kita break dulu. Informasinya begitu banyak ya, this is too much information. Mbak Aida yang ahli sejarah dan pendongeng ini sehingga tahu detail-detailnya akan menceritakan lebih lanjut bagaimana kelanjutannya. Setelah di 2014 ini dia datang lagi. Kontak dari Jepang. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ya, terima kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kita lanjutkan lagi cerita dari Mbak Ida. Tadi diawali dari tahun 2005, sekarang sudah sampai ke awal 2014 ya. Anda sudah diajak jalan-jalan 9 tahun ya? Cukup lama. Lalu kisahnya setelah ini bagaimana? Saya kayak mau acara infotainment ini lama-lama. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sampai akhir tahun 2013 ya. 2013. Maksudnya gini, 2013 itu saya blok dia, akhirnya saya buka diri untuk media sosial, banyak yang dekat. Begitu banyak yang dekat, akhirnya dia datang ngajak nikah. Saya bingung, saya harus jawab apa, Mbak? Itu gitu. jawabnya dari memes ini. Banyak anak muda belum berbeda dari bayi. Mereka marah kalau mainan atau mantan yang dibuangnya diambil anak lain. Oke. Nah, ibu populer di sosial media. Dia baca dari Jepang. Kan sudah saya blok semua. Saya blok semua. Tuh, tapi kan dia bisa buka dengan nama lain. Dia pakai nama Angling Darmo. Dia... Iya kan? Dia buka cari nama, my God, dia diinginkan oleh banyak orang. Langsung dia tidak ikhlas. Dia lalu merambat, datang, Mei 14, menikah. Nah, apa kesimpulan Anda? Saya bingung, saya harus terima atau enggak. Kalau saya bilang iya, saya belum jawab, sampai sekarang saya belum jawab. Kalau saya bilang iya, saya takutnya dia nggak menepati janjinya lagi, seperti itu. Terus berlanjut sampai tahun 2000 berapa? Sekarang, Ibu, minggu-minggu kita ini yang dengar ceritanya aja pusing. Saya juga yang Apalagi alami ibu, pusing. makanya. Ibu tidak bisa memutuskan. Iya. Tidak bisa memutuskan, atau ibu belum jelas pilihannya apa? Belum jelas sih, saya harus terima atau enggak, karena di sisi lain, saya banyak hutang budi ke dia. Jadi kalau saya bilang enggak secara langsung, saya nggak tega, kasihan gitu. Salah satu sebab pernikahan yang menyiksa adalah kasihan. Karena kasihan usia menikah, lihat. Banyak sekali pernikahan yang tersiksa karena itu. Karena awalnya bukan cinta, kasihan. Apakah dia kasihan? Ibu menua berharap. Ibu belum tua, tapi ibu menua berharap kepada angling ini. Ayo. Nggak tahu. Nah, dia nggak kasihan, Bu. Dia santai sekali sepertinya itu kan.
Berarti ada 2 kali dia punya hubungan dengan wanita lain, lalu dia pergi, ibu menghubungi tidak begitu direspon, begitu kelihatan ibu populer di Facebook dan media sosial, dia datang lagi. So do what's good for you, or you're not good for anybody. Lakukan yang baik bagimu, atau kamu tidak baik bagi siapapun. Apa yang baik bagi Anda? Siapa bilang yang terima dia? Siapa bilang lupakan? Tapi masih ada sedikit rasa cinta. Tapi masih ada sedikit rasa cinta. Untuk menikah yang panjang sampai tua, butuh cinta sepenuhnya atau sedikit? Sepenuhnya. Sekarang begini, Tuhan Maha Adil. Telah banyak pernikahan yang indah sekali. Telah banyak pernikahan yang indah sekali. Laki-laki miskin yang mensyukuri istrinya hidup lebih baik daripada orang kaya yang menelantarkan istrinya. Oke? Nah, tidak ada orang miskin lama kalau dia mencintai istrinya. Tidak ada. Itu Tuhan menjamin. Tuhan Maha Adil, ada orang yang sudah berbahagia dalam pernikahannya. Anda meresikukan diri menikah main-main. Sekarang ada nggak laki-laki lain? Sekarang. Nggak tahu di mana, tapi kan sudah dilahirkan. Setiap lajang dilahirkan bersama pasangan yang belum ditemukannya. Anda belum ketemu? Belum. Belum. Nah, itu si Bambang itu, dia dicadangkan Tuhan untuk Anda. Lalu Anda bermain-main dengan yang kelasnya bukan untuk Anda. Tuhan menanti, Ida, laki-laki yang baik yang aku simpan ini, aku hadiahkan kepadamu kalau kamu membaikkan dirimu. Nah, sekarang kamu memantaskan diri untuk orang yang tidak menghormatimu. Keindahan belahan jiwamu hanya seindah jiwamu. Nah, jiwamu sekarang mempertahankan cinta yang sedikit. Menerima diri diperlakukan tidak hormat. Lalu jiwa bagus ini sama Tuhan apa? Dicarikan yang lain. Cari siapa yang lain. Itu dia lebih baik, lebih menghormati dirinya. Tidak menyia-nyiakan dirinya, dihormati orang dengan baik. Nih, aku hadiahkan. Lalu Anda tersisa dengan siapa? Dengan mantan. Ayo. Udah, cari yang lain. Yang lebih baik. Yang gak harus namanya Bambang. Nah, kalau gitu harus keluar dari mulut Anda sendiri. Apa kesimpulannya? Belum bisa memutuskan sih, Pak. Lihat ya. Dia bilang apa jawabannya tadi? Belum bisa memutuskan. Coba lihat itu. Saya motivator. Saya lumayan ahli bicara. Lumayan ya, lumayan. Lumayan mengerti jiwa, lumayan bisa menganalisa dan mengatur perilaku logika orang. Sudah bicara seperti itu, di panggung seperti ini, yang penontonnya puluhan juta, dia masih bilang belum bisa memutuskan. Lihat. Berarti mungkin memang dia sendiri harus merasakan dampak dari keputusannya. Tidak ada nasihat bisa membantu orang yang memutuskan buruk bagi dirinya. Loh, itu kok ketawa? Ini bisa serius loh ya. Bisa serius, lihat ya. Di belakang ini ada jam. Di belakang ini saya lihat ada jam, Ibu. Oke, saya ada jam. Namanya jam biologis dan berlaku sangat serius bagi wanita. Ibu tidak selamanya sesuai untuk melahirkan. Lihat. Wanita, sama namanya laki-laki. Laki-laki itu kapanpun bisa punya anak. Ibu sedang menyia-nyiakan keremajaan, kemudaan, kewanitaan ibu.
ini yang harus saya beritahu, wanita yang menunggu laki-laki yang tidak ada gunanya. Anda itu menua dan tidak selamanya cukup sesuai kesehatannya untuk melahirkan. Untuk mengandung. Dan laki-laki baik sekarang seluruh Indonesia termasuk yang di Kiev, di Hanoi yang sekarang sedang nonton ini, itu melihat ibu sedang menunggu laki-laki di bawah kelas mereka. Laki-laki pecemburu. Kalau tahu wanita pacaran dengan laki-laki lain yang menurutnya tidak baik, tidak mau dekat. Ini tipe wanita yang mempertahankan laki-laki yang menyia-nyiakannya. Laki-laki gagah nggak mau. Betul. Laki-laki gagah akan tertarik kepada wanita yang dia bilang, oh, you nggak jawab ya telepon saya. Ya udah, bye. Gitu. Itu laki-laki yang gagah tertarik. This is the class of woman I want. Hah? Yang ini tidak peduli dia menua. Tidak pantas lagi untuk melahirkan karena dia sudah 9 tahun loh. Ya, dari tahun 2005 toh sampai 2014. Ini kalau tidak diingatkan dengan keras seperti ini, berarti ayahnya, ibunya selama ini tidak didengarkan. Ya, harus ada Papa Mario. Udah, ini sebagai ayah saya beritahu, you tidak muda selamanya. Perilakumu menjauhkan laki-laki baik. Ya, laki-laki yang bisa menelantarkan hidupmu selama 9 tahun, apalagi yang menghalanginya untuk menelantarkanmu setelah dimilikinya dalam surat sebagai istri. Udah, ayo bilang apa lagi? Iya Pak, saya akan kalau memang ada orang yang serius dan berniat menikahi. Nanti dulu, kalau memang ada orang yang serius, berarti dia mau meninggalkan orang itu hanya kalau ada. Kalau nggak ada, berarti dia tetap menggantungkan dirinya. Jadi cerita digantung itu tidak benar, menggantung dirinya. See? So, mudah-mudahan ini bagus sekali Ibu. Mulai dari sekarang berapa banyak laki-laki tahu sikap Ibu. Kalau Ibu tidak segera membersihkan, tidak clean your act, membersihkan perilaku, oke? Tidak bersih dari foto-foto dia, dari macam-macam. Sekarang yang ada hubungannya dengan Jepang di-delete dulu. Sakura, samurai, delete aja. Oke? So, respect yourself. Saya melihat wanita yang tidak menghormati dirinya sendiri. Oke? Oke. Apa nasihat Anda? Baik, Nasihat Anda untuk dia supaya move on. nasihat saya sih mungkin karena saya laki-laki sih Pak ya, jadi sepertinya lebih mengedepankan harga diri gitu. Jadi kalau menurut saya benar yang Pak Mario bilang udah 11 tahun melantarkan, 8 tahun? 9 tahun melantarkan, nggak menutup kemungkinan nanti kalau seandainya sudah nikah pun akan melantarkan juga. Jadi mending cari yang lebih baik yang menurut Mbak lebih bisa membuat comfort dan kayaknya kalau mata hati sih nggak bohong ya Pak Mario ya. Jadi tanyakan hati Anda sendiri. Dan kenalkan ini Bambang. Nah, nasihat Anda untuk dia? Kan dia masih 80% move on ya, 20% belum. Nasihat saya juga kalau emang si wanita nggak cinta sama bapak, ya udah tinggalin aja gitu. saya udah tinggalin. Tinggalin untuk siapa? Cari pasangan baru. Terima kasih. Good. Jadi enak ya menasihati orang lain? Iya. Iya Pak. Ya, dia nasihati orang lain lancar. Nasihati orang lain lancar. Masalahnya sendiri nggak selesai. Kita doakan supaya kebaikan dilimpahkan Tuhan kepada mereka berdua. Silakan. Silakan kembali ke tempat.
sekarang saya minta untuk Anda yang hadir di studio mengambil alat polling dulu ya. Kita akan melakukan polling. Anda ingin mengikuti polling kami, silahkan di mtgwpoll.com, di mana kali ini pollingnya adalah orang yang menderita dalam pernikahan yang buruk, padahal sudah mengetahui buruknya kesetiaan calon sebelum menikah, itu disebabkan oleh apa? Yang A, lumpuh logika dan berharap orang bisa berubah, padahal dirinya juga sulit berubah. Yang B, lumpuh logika dan tidak berpikir jangka panjang. Yang C, lumpuh logika dan tidak tegas menghormati diri sendiri. Kita lihat bagaimana hasilnya. Silakan Anda pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Presentasinya akan kita lihat sama-sama sebentar lagi, jangan kemana-mana. Kita break dulu sebentar dan kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ataupun Anda langsung lewat mtgwpoll.com, di mana polling kita kali ini adalah orang yang menderita dalam pernikahan yang buruk, padahal sudah mengetahui buruknya kesetiaan calon sebelumnya pada saat sebelum menikah, ini disebabkan oleh apa? 4.514 voters ya, yang memilih C 31%, B 18%, dan yang memilih A 51%. Kita berikan tepuk tangan. Ya. So, siapa yang ingin mewakili 4.500 sahabat kita yang vote di sini? Oke, good. Yuk, silakan berdiri di atas. Nama Bapak? Sartono. Pak Sartono, silakan Bapak. Nah, Anda? Nopal, Pak Nopal. Yuk. Ibu Susan. Ya, mari silakan Ibu Susan. Orang yang menderita dalam pernikahan yang buruk, kan? Semua nasihat pernikahan diabaikan sebelum menikah. Tapi paling dibutuhkan setelah menikah yang biasanya terlambat. Karena sudah buruk pernikahannya. Nah, itu karena A, lumpuh logika dan berharap orang bisa berubah padahal dirinya sendiri juga sulit berubah. Itu pilihan Anda ya. B, lumpuh logika dan tidak berpikir jangka panjang. Itu Ibu Susan. Dan lumpuh logika dan tidak tegas menghormati diri sendiri, Pak Sartono. Mana yang paling benar? A. Mengapa A? Ya, kan pertanyaan itu kan padahal orang yang menderita dalam pernikahan yang buruk, padahal sudah mengetahui buruknya kesetiaan calon sebelum menikah. Kenapa saya memilih A? Menurut saya kenapa jawaban yang benar paling A? Karena logika saya tuh itu udah lumpuh. Terus saya berharap kalau dia itu bakal bisa berubah. Padahal saya tidak bisa berubah. Kalau misalkan saya berharap terus, kapan ininya? Iya, betul. Tercapainya. Betul, Kalau ya? misalkan. Bapak ini sedang marah kepada siapa? Ya yang ini Yang milih. Iya, yang menikah salah itu. Iya. Iya, padahal dia sendiri sulit berubah, tapi mengharapkan orang lain berubah. Mana mungkin? Ya iya, nggak mungkin. Nah, iya. Terlaluan memang ya. Iya. Oke, kalau menurut Ibu B, kenapa? Karena pada saat ketika seseorang itu memilih menikah kan seharusnya dia berpikir untuk panjang gitu. Tapi pada saat dia tahu bahwa calonnya itu buruk kondisi kesetiaannya itu, tapi dia memilih, itu tandanya dia udah lumpuh logika dan dia tidak berpikir panjang menurut saya. Kalau dia mengatakan terlanjur sayang bagaimana? Terlanjur sayang itu berarti kan kalau menurut saya begini, dia tidak, mengapa saya memilih B tidak berpikir jangka panjang, semua aspek yang ada di A dan C itu ada di B. Oh gitu? Aspek, maksudnya ketika seseorang itu tidak tahu bahwa hanya cukup sayang, maksudnya sayang itu kan berarti dia harus tahu bahwa sayang itu harus menghormati dirinya juga gitu. Ah, super. Nah, jadi ketika C itu dia tidak tegas, tidak menghormati diri sendiri, itu termasuk dia tidak berpikir panjang. Seseorang yang berpikir panjang dia akan dengan sangat sempurna untuk memikirkan langkah-langkahnya. Menurut saya begitu. Super sekali. Pak Noval setuju? Tidak. Tidak. Iya, Kalau, memang ya. Jadi gini, kalau dia berpikir jangka panjang, kalau dia berharap terus, kapan tercapainya? Betul. Pak Sartono bagaimana? Saya pilih C. Lumpuh logika dan tidak tegas menghormati diri sendiri. Bagaimana kita bisa dihormati oleh orang lain kalau kita tidak bisa menghormati diri kita sendiri? Itu yang pertama. Dan itu benang merahnya dalam setiap
kita berhubungan, apalagi berhubungan dalam hal membentuk suatu rumah tangga. Jadi menghormati diri dulu. Iya. Kalau kita menghormati diri, maka pilihan-pilihan kita baik. Baik. Super. Sehingga Menurut akan Ibu, bisa melihat ke jangka panjang itu. otomatis kalau menghormati diri kan tidak jangka pendek ya. Tidak jangka pendek. Karena itu long life. Betul. Ibu setuju? Saya bilang itu termasuk di dalam dia langkah-langkah seseorang yang berpikir panjang itu pasti dia sudah memikirkan dirinya sendiri. Jadi ketika dia tidak dihormati oleh orang lain, tandanya dia akan berpikir panjang bagaimana buat kedepannya. Jadi dia akan menghindari hal itu. Super sekali. Nah, Pak, apa masukan Anda tentang pendapat Pak Noval tadi? Ya cukup masuk akal gitu loh. Tapi itu tadi dengan kita bisa menghormati diri kita sendiri, masalah yang lumpuh logika dan berharap orang bisa berubah, sebelum orang itu berubah kita harus bisa merubah diri kita sendiri. Nah untuk bisa merubah diri kita sendiri kita harus bisa menghormati diri kita sendiri sehingga kita dipantaskan untuk dihormati oleh orang lain. Super sekali. Jadi menurut Anda yang paling benar yang mana, Pak? Yang B. Kalau saya tetap C. Kalau Saya Ibu? tetap B. Apalagi saya. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yang saya pelajari dari sikap ketiga orang yang cerdas ini adalah bahwa lebih baik salah tapi tegas daripada tidak pernah tahu benar atau salah yang lama. Karena kalau sesuatu itu lama pasti salah. Karena kehidupan ini harus cepat, tegas, selesai satu hal, bergeraklah ke hal berikutnya. Kan begitu? Ya toh? So, kalau gitu yang paling benar? Ya A. B. C. C. Kalau menurut Anda, pendapat yang lebih dekat ke pendapat Anda yang mana? Gabungan C sama A. Iya. Pinter ya. Kalau Ibu? Menurut saya A dan C itu termasuk di dalam B. A dan C termasuk di B. Super sekali. Kalau Anda? Saya A. Saya percaya kalau A itu pasti. Dan pendapat Anda didukung oleh 51% dari 4.500 orang. Enggak gitu juga, Pak. Lu Anda itu dibelain. Iki ya opo? Ya anak muda itu begitu, asal bantah. Nah, jadi ada 51% Pak dari 4.500 orang merasa bahwa banyak orang mengharapkan orang lain berubah, padahal dirinya sendiri sulit berubah. Ya toh? Kemudian menikah dan baru menyadari bahwa orang ini yang statusnya suami atau istri tidak bisa berubah. Ya toh? Good. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih banyak Pak Sato. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Sekali kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab. Ya, kita break lagi sebentar, tapi masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, saksikan terus Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Aku sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Mario, mungkin langsung disambut dengan kesimpulan nanti Pak. Tapi berbicara mengenai mantanku penyiksaku, biasanya orang tersiksa kalau dia selalu membanding-bandingkan Pak Mario. Antara yang dimiliki sekarang, pasangannya sekarang dengan pasangannya dulu. Pak Mario melihat seperti apa? Super, terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda pernah bertanya-tanya kusen pintu yang Anda lewati itu dulunya pohon? Nggak pernah ya? Padahal itu dulu kan pohon ya. Nah banyak orang dalam hidupnya itu bertanya-tanya. Kalau mau lewat kusen, loh ini kan dulu pohon ya. Kenapa ya? Gitu loh. Demikian tidak cerdasnya orang. Sehingga mereka melawan yang sudah terjadi. Yang terbaik itu bukan mengubah yang sudah terjadi karena itu tidak mungkin. Tapi menjadi yang terbaik apapun yang terjadi. So mantan sama, putus, jangan bertanya-tanya mengapa. Sudah terjadi, move on. Lihat ini, kekasih penyiksa. Ini kekasih penyiksa ini adalah orang yang akan punya banyak mantan yang menyiksanya. Dia menyiksa
kekasihnya yang sekarang atau istrinya atau suami yang sekarang. Kekasih penyiksa selalu membandingkan kebaikan mantannya dengan kekurangan kekasihnya yang sekarang. Pernah ngalami itu? Selalu dibanding-bandingkan kalau dia, itu ya, kalau dia uangnya banyak. Ya, kalau dia tuh, berarti dia menyiksa yang sekarang, berarti dia tersiksa karena mantannya yang baik itu tidak dimilikinya. Karena yang sekarang tidak disyukurinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesimpulan dalam program ini. Kalau tidak untuk Anda, memang tidak untuk Anda. Itu harus diterima dengan ikhlas. Kalau tidak untuk saya, tidak akan untuk saya. Tapi kalau untuk Anda, walaupun Anda memutuskan untuk move away, move on, atau move up, dia jadi. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah ketegasan untuk menghormati diri. Untuk move away berarti menjauh. Move on, meneruskan perjalanan. Move up, naik kelas. Karena Tuhan menjanjikan derajat. Orang yang berilmu dinaikkan derajatnya. Berarti orang yang memperkaya dirinya melalui jalan yang halal, kemudian dia berderma, naik lagi kelasnya. Nah, apakah jodohnya juga naik kelas? Ya. Sekarang ada berapa jodoh kita? Banyak. Untuk setiap kelas Anda, ada jodoh Anda. Berhenti, nggak usah naik kelas, nggak usah sekolah. Oke, bolos, loncat lewat jendela sekolah, lari ke alun-alun, nggak usah sekolah. Malaslah, mencurilah, ada jodohnya? Ada, sesuai kelasnya. So, pandaikan diri, bekerja yang jujur, yang hebat, jadikan diri hadiah bagi kebaikan sesama. Ajarkan, anjurkan, menghormati perbedaan. Kemudian Anda disejahterakan karena kata-kata Anda penting bagi orang lain. Tuhan melindungi kesehatan Anda, melindungi keselamatan Anda. Oke? Lalu Anda menjadi pribadi yang dicemerlangkan oleh Tuhan kehidupannya. Apakah jodohnya ada? Ada. Kelasnya sama dengan kalau kita bolosan dulu? Tidak. See? So, jangan galau tentang laki-laki atau perempuan yang kelasnya tidak baik untuk Anda. Orang-orang yang meratapi perginya pengkhianat cinta, merasa dirinya pantas untuk dikhianati. Hormati diri. Stand tall, berdiri yang gagah. Lalu katakan, kalau ini untukku, untukku. Kalau tidak, Tuhan akan mengaturnya. So, tugas Anda adalah memutuskan sebaik-baiknya yang Anda rasakan dan Anda pikirkan, lalu keputusan finalnya ada pada Tuhan. Kalau Anda percaya jodoh itu di tangan Tuhan, cepetan ambil. Kan di tangan Tuhan. Ya, kalau percaya jodoh itu di tangan Anda, putuskan. Lalu tinggal Tuhan yang approve. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, memang masalah cinta tidak pernah selesai. Karena setelah menikah pun, itu masalahnya menjadi lebih berat. Anda harus jatuh cinta kepadanya tiap hari. Padahal dia tambah hari tambah berat. Iya toh? Bajunya tambah lama tambah lebar. Lalu dia meminta kita mencintainya seperti waktu dia masih cantik, centil, ranum, yang jalannya nggak sampai-sampai. Ayo. Jangan Anda pikir cinta remaja itu berat. Cinta orang yang sudah menikah, yang sudah tua, itu lebih berat lagi. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang masih memikirkan mantan, masih tersiksa, segera bisa move on, move out, ataupun move away. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Sampai minggu depan di Mario Teguh Golden Ways. Setelah menyaksikan Mario Teguh